Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul kembali di special edition. Ini kajian special edition edisi tahlil tahun keempat almarhum ayah saya. Judulnya Tips Sukses ala Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus alias ala ayah saya. Jadi tips sukses tapi menurut ayah saya. Simple. Kalau Anda mau tahu ayah saya sukses atau tidak, jawabannya sederhana. Lihat saja saya. Betul ya? Jadi ayah saya punya saya, insya Allah itu bukti kalau ayah saya sukses. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak kata. Nah sekarang tipsnya, biar bisa punya anak seperti Habib Novel. Nah caranya gimana? Bukan saya menyombongkan diri saya, bukan. Tapi dalam rangka tahadutsan bin ni'mah. Ayah saya bangga punya anak saya. Ya senang punya anak saya. Nah gimana caranya jadi orang tua yang bisa bangga punya anak gitu. Tapi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gimana caranya kita jadi anak yang dibanggakan sama orang tua. Itu insya Allah kajian kita di malam hari ini. Yang pertama pengen saya sampaikan pada semuanya dan saya mau nanya pada semuanya dulu. Ya, pertanyaan sederhana. Kira-kira pengen enggak jadi anak yang soleh? Nah, ibu-ibu jangan jawab ini soleh. Ya, kalau ibu-ibu anak yang solihah, betul ya? Pengen enggak jadi putri yang solihah? Alhamdulillah. Pengen enggak punya anak keturunan yang soleh dan solihah? Pengen ya? Udah ini mejanya ganggu, singkirkan saja kalau ganggu. Nah sudah, enggak jadi ganggu. Alhamdulillah, enggak mau disingkirkan. Jadi pertanyaan berikutnya tadi, pengen enggak punya anak keturunan yang soleh dan solihah? Pengen, betul ya? Menurut sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada ulama ditanya oleh seseorang, guru saya ini termasuk anak yang soleh atau tidak? Maka gurunya menjawab, kamu suka mendoakan orang tuamu atau tidak? Muridnya menjawab, gak pernah saya tinggalkan. Habis sholat saya selalu doakan orang tua saya. Maka gurunya menjawab, ya sudah kamu anak soleh. Ya sudah kamu anak soleh. Muridnya sedikit tanda tanya, kok mudah betul ya jadi anak soleh. Nanya, kok bisa? Saya butuh dalil, nih orang zaman sekarang kan gitu ya. Sedikit tinggal sami'na wa ta'na selesai kan ya. Tinggal nurut selesai, dikit-dikit minta dalil. Tapi yang namanya ustadznya sabar kalau saya kan kurang sabaran. Ini ustadznya sabar, maka dijawab. Kalau kita mungkin ditanya, percaya ya entuk, gak percaya sekarapmu gitu kan ya, selesai. Tapi ini karena ustadznya sabar, maka dijawab. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, in qata amaluh, amalnya terputus. Amalnya terputus artinya orang kalau udah mati, meninggal, tidak bisa amal lagi. Bukan tidak bisa dapat pahala ya. Kalau dia amalnya itu enggak mendatangkan pahala. Contoh, jenengan sudah meninggal, insya Allah nanti, jangan sekarang. Pindah ke alam barzah, di alam barzah sholat, di alam barzah sholat. Bisa enggak? Bisa. Tapi enggak dapat pahala. Karena ketika Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj,
Nabi SAW melihat Nabi Musa sholat di makamnya. Nabi Musa sholat di makamnya. Jangan kamu bayangkan dengan bayanganmu ono kuburan kotak ono wong sholat. Ojo ngono ya. Pokoknya melihat seperti yang dilihat Nabi, bentuknya seperti apa yang tahu hanya Nabi. Tapi namanya Nabi Musa sholat fi qabrih, sholat di makamnya. Artinya setelah meninggal dunia orang bisa sholat, orang bisa baca Al-Quran di alamnya sana. Tapi enggak dapat pahala. Karena pahala itu prosesnya di alam dunia, amalnya di alam dunia. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, in kota amalu, amalnya udah selesai. Kecuali ya amal yang dilakukan dari 3 jalan secara umum. Ada 3 kegiatan yang menyebabkan yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah meninggal dunia, masih bisa mendapatkan tambahan pahala. Yang pertama adalah waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka guru tadi menjawab, kamu doakan orang tuamu tidak? Doakan, ya sudah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Coba diulangi, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Berarti kalau dibalik dari belakang, orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya adalah anak soleh. Anak soleh adalah dia yang senantiasa mendoakan orang. Jadi kalau anak selalu mendoakan orang tuanya berarti anak. Nah kalau kamu nggak pernah doakan orang tuamu berarti kamu anak salah. Lawannya soleh berarti salah. Makanya kalau kita udah doakan orang tua kita, insya Allah kita termasuk anak yang soleh. Nah ini sepele, simple ya. Sebelum saya lanjutkan, sudah dapat kopi? Sudah diminum? Nah itulah perbedaan di antara kita. Saya sudah dapat tapi belum saya minum. Nah ini Habib Fahmi dan Habib Abu Bakar belum dapat kopi di depan sini. Silahkan, Ustaz Is. Monggo diunjukin, nyantai. Bib Mosyarif, sepupu saya itu. Bib tal, Bib. Ya enggak ketoan nanti. Enggak gantengnya harus kelihatan. Geser, Bib. Geser. Tal, Bib. Ini kakak sepupu saya. Banyak orang enggak tahu. Habib Mosyarif Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Habsyi ini biasa keliling maulid. Ya keliling maulid dan sholawatan. Tal, Bib. Bib sini, Bib. Ya, geser lagi, Bib. Ya, ini soalnya Habibnya big size. Kakak beliau ada di sini juga, Habib Ridho, di pojok sana di tiang itu kakak beliau. Ya memang kakaknya tidak mau dikenal, biar cukup adiknya yang terkenal. Ya cukup adiknya yang terkenal. Ini Habib Muhammad Syarif ini coba disorot dulu kamera, perlu dilihat ini. Ya, jangan bersembunyi di balik yang bisa digunakan untuk bersembunyi, itu ketutupan kepala ini. Coba merunduk dulu depan, sebentar merunduk, bentar. Nah, ini orangnya ini tersangkanya ini. Nah, ini Habib Muhammad Syarif ini, Al-Habsyi. Ini kakak sepupu saya. Ayah beliau adalah kakak daripada ibu saya. Kebetulan juga istri beliau adalah adik iparnya Habib Syekh. Ya, adik iparnya Habib Syekh. Biar orang paham. Jadi saya Habib Muhammad Syarif, Habib Syekh ini bulet ngono loh ya. Bulet ya. Sambung menyambung kabeh dulur gitu. Nah, beliau yang dapat tugas sama dengan Habib Syekh, keliling baca maulid dan sholawatan. Tugas saya ya ini ya, ngobrol saja ya, ngobrol. Kenapa? Suara nggak enak sadar diri. Ya, yang suaranya enak juga sadar diri gitu. Boleh dilanjut? Monggo diunjuk Rien. Afwan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saksi-saksi hidup. Bib Muhammad Syarif ini kan sepupu saya, jadi tahu gimana ayah saya paham dari dulu. Ayah saya bukan juragan. Bahkan saya selalu ngomong di ceramah-ceramah. Orang tua saya itu al-mlaratu wal miskinu. Ya, bukan untuk merendahkan, tapi biar semuanya paham. Paham. Bukan orang yang punya duit, tapi nggak pernah miskin. Nggak pernah minta. Orang kaya itu orang yang cukup, betul toh? Nah kalau kamu suka minta-minta berarti Alhamdulillah.
Enak kopinya. Ya kalau tempatmu gak enak ya ada perbedaan di antara kita. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Simple loh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama kita minta ampun dulu sama Allah Ta'ala. Rabbighfirli. Ya Allah ampuni aku. Kenapa kita minta ampun dulu, enggak minta ampun sama orang tua? Rahasianya di situ. Karena kalau yang berdoa itu masih banyak dosa ya, doanya susah kabul. Ya, doanya susah kabul. Karena itu kita kalau mau doakan disuruh bismillah, alhamdulillah, sholawat, istighfar. Itu penghantar dulu, minimal itu bersihkan kotoran kita. Udah bersih, baru pengajuan proposal, kan begitu ya. Nama baik diajukan, dibersihkan dulu, baru minta. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya. Dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Dan ketika kita bicara wali walidayya, jangan diniatkan ayah ibu. Rugi. Wali walidayya niatkan ke atas. Ayahnya ayah, ya, ibunya ayah, ya kan ya. Kemudian kakeknya ayah, neneknya ayah, terus ke atas. Ibu, ayahnya ibu, ya, ibunya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu, terus ke atas. Kemudian mertua. Nah, mertuamu kan juga orang tuamu. Ini kadang nih ada orang suka beda-bedakan. Dia kan mertua saya. Seakan-akan tuh mertua beda sama orang tua. Nih banyak nih mas-mas kurang ajar nih. Ya, mas-mas kurang ajar nih yang nganggap kalau ibu mertua itu bukan siapa-siapa. Naudzubillah min dzalik. Kamu modal paling berapa toh Mas kawin mahar dulu berapa? Enggak ya. Mahar cuman 1 juta, mahar 2 juta dikasih manusia lengkap dengan semua penderitaan yang kamu timbulkan atasnya. Betul kan ya? Kamu timbulkan atasnya, ibu mertuamu, bapak mertuamu dengan bangga, ini menantu saya, PN anakku. Masya Allah, PN anak. Kamu sama bank syariah, baru mau beli mobil, syaratmu nggak lengkap ditolak, betul ya? Padahal kamu kamu bayar ditolak. Sama mertuamu syarat kurang lengkap diterima, anak ekon ngepek, Masya Allah. Orangnya ketawa di atas juga. Ibu-ibu. Betul enggak mas? Luar biasa baiknya orang tuamu nih mertua, baiknya luar biasa. PN anakku, Masya Allah, ambil nih. Bahkan kita dibiayai loh, nikah aja dibiayai, dibelani diutang-utang no kok. Diutangkan sana, utangkan sini biar kamu bisa menikah. Terus ngakoni orang tua kok nggak mau. Makanya niat Rabbighfirli wali walidayya itu selain orang tua kandung, juga orang tua pasangan hidup kita. Kalau kita suami ya orang tuanya istri, kalau istri ya orang tuanya suami. Ke atas semua, doakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar niatnya, semakin besar pahalanya. Makanya bedanya doanya orang yang punya ilmu sama doanya orang yang kurang ilmu di situ. Yang kurang ilmu cuman bapak ibunya tok mentok selesai. Nah, yang punya ilmu ternyata dus ke atas ya. Nah, yang di atas sana kaget. Simbah urutan ke-8. Rabbighfirli wali walidayya, bleng di alam kuburnya ada kiriman ganjaran. Dari mana? Putu nomor 8. Cucu urutan ke-8. Oh tenar di alam langit tenar ini, cucu ini tenar nih, simbah-simbahnya bangga. Wah putuku Masya Allah, putuku Masya Allah. Begitu jenengan pindah ke sana disambut, nah ya. Begitu pindah ya disambut, semua kakek nenek marah nih kabeh. Jangan bingung kuburan, jangan bingung barzah. Tak kancani, malaikat tak depi, selesai masalah. Oh iya, simbah gitu loh ya. Lah awakmu kadang ya aneh kok. Kirim dongo aja untuk orang tua beratnya luar biasa. Doakan kakek nenek tidak pernah. Ya begitu pindah kata simbah urusono dewi. Pak itu cucunya orang kenal. Gak kenal saya. Ya enggak kenal. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan anak soleh tapi anak salah. Anak soleh waladun salihun yad'ulah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Siap kita semangat mendoakan orang tua? Nah, rahasianya apa orang yang mau doakan orang tua? Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia yang belum lama ini hallnya. Kurang lebih kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya, persisnya saya lupa.
Itu halnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat, Malaysia. Seorang ulama yang soleh, zahid, zuhudnya luar biasa. Kekeramatannya silahkan tanya sama orang-orang. Orang-orang udah bicara keramatnya ya. Kemudian kehebatan ilmunya, Masya Allah. Ilmunya juga luar biasa. Waktu saya ketemu, alhamdulillah saya ini bejo, ketemu wong soleh. Jadi kamu kalau lihat saya, jangan lihat saya. Saya yang tahu ditonton Habib Novel sapa ya? Oh ya, Habib izinkan apa? Aku ingin lihat wajah orang-orang soleh, lihat lewat wajahmu. Tak deleng sak jam, mulia. Dideleng sak jam kan ya kesel aku ya. Habib jangan bergerak ya, saya mau lihat 1 jam. Saya mau menghayati orang-orang soleh yang pernah Habib lihat. Ya enak kamu yang menghayati, lah saya yang dihayati nih. Kan susah gitu. Maksudnya kalau ketemu sama orang-orang yang pernah ketemu orang soleh, niatnya itu orang punya ilmu lain. Begitu lihat tuh niatnya, niat melihat, wah ini pasti pernah melihat wajahnya orang soleh ini. Tak sawangnya terus. Mau barokah yang nempel, beliau juga nempel ke saya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang yang dengar kalimat saya seperti ini, mungkin ada yang nyinyir, mungkin ada yang mencibir, mungkin ada yang gak percaya. Masa lihat wajahnya orang kok bisa ketularan kesolehannya orang yang pernah dilihat? Mana mungkin? Nah, Masya Allah. Bicara mana mungkin, kita jelaskan lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, sahih, tuba, sungguh beruntung orang yang melihat aku. Ya. Dan orang yang melihat, orang yang pernah lihat aku. Dan orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat aku. Jadi sahabat sama tabi'in. Sungguh beruntung sahabat, sungguh beruntung tabi'in. Lanjutkan sama Nabi, sungguh beruntung para tabi'in. Gara-gara apa? Sahabat niat Nabi, tabi'in lihat sahabat, tabi'in lihat para tabi'in. Gara-gara lihat. Emang gara-gara lihat sahabatnya? Bukan. Sahabat memang orang mulia. Bukan gara-gara lihat sahabatnya, tapi gara-gara sahabat ini pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kebaikan. Sama juga keburukan nular dulur. Percaya enggak? Jadi kamu kalau habis lihat yang enggak enak itu, terus wajahmu dilihat sama orang, itu orangnya lihat kamu bisa ketularan enggak enak. Mau bukti? Mau bukti? Virus corona. Virus corona. Ada orang kok habis deket-deket sama orang yang kena virus corona. Paham ya? Judulnya apa itu? Suspek itu. Dia pernah deket sama orang kena virus corona. Begitu mau ketemu kamu, wajib diteliti dulu nih orang ini. Dia terinfeksi atau tidak nih. Kalau terinfeksi, walaupun kamu tidak ketemu sama orang awal yang kena virus corona, benar ya? Kena sama orang yang kedua, sama itu. Begitu kesenggol, kena awakmu. Kesenggol dengan cara yang dipahami oleh orang yang kena virus corona. Karena Anda jangan sampai kena. Ya, insya Allah enggak kena. Dan enggak usah mikir. Kena ya nasib, gitu aja kok repot. Nah itu ya, insya Allah enggak kena. Insya Allah semua selamat. Betul kan ya? Tapi kalau kena ujian ya sudah, itu bagian yang harus dijalani. Insya Allah semuanya sehat, amin. Ya, jangan senang kalau ada orang kena musibah. Ada orang kena musibah tambah senang. Ben ngerasake, ben ngerti rasane. Biar tahu tuh seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh kita merasa senang dengan orang yang menderita, enggak boleh. Justru kita mintakan sama Allah, ya, biar diberi kesehatan terus iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan di antara korban-korban itu adalah saudara-saudara seagama seiman. Ya, seagama seiman. Minimal sama-sama umat manusia. Sama-sama umat manusia. Enggak boleh kita mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain. Doakan yang baik-baik. Lanjut boleh? Jadi kalau kita lihat yang baik, bisa ketularan baiknya. Betul seperti itu? Nah, saya pernah lihat Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Malam ini saya ngomong begini sambil saya bayangkan wajah beliau. Ya, sambil bayangkan wajah beliau. Sebelum saya pulang itu dititipi pesan. Amanat ini. Makanya saya sampaikan malam hari ini. Sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Mereka itu mengira bahwasanya bencana musibah yang terjadi di mana-mana karena banyaknya maksiat-maksiat yang namanya judi, zina dan semisalnya. Manusia mengira seperti itu.
Betul memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Tapi Habib Ali bin Ja'far al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa. Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina. Mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk. Judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya sempat kaget. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede. Dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada hampir di setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil, nggak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh nggak berani lihat, mendeleng nggak berani. Mesti nunduk. Ya bu, ya nggak berani lihat. Kecuali disuruh lihat gitu muka itu. Kalau enggak nunduk itu, ta'zim pada orang tua. Dulu. Sekarang anak nantang sama anaknya. Apa pak? Apa? Bapaknya ditantang. Ibunya dipendeli. Dimarahin sama ibunya dipendeli. Sama nahan emosi. Ngejak perang ibu Mana wujud menungso ki ya ana, awakmu ya tahu. Jangan nuduh orang lain, kita mungkin enggak sadar pernah, betul kan ya? Enggak sadar pernah entah sama ibu kandung atau ibu mertua, ayah kandung atau ayah mertua. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Lihat wajahnya orang tua kata Habib Ali, tundukkan pandangan. Sekarang enggak, anak pada lihat melotot sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang melihat wajah orang tua dengan pandangan tajam melotot, itu anak durhaka. Sekarang banyak anak yang dipanggil orang tuanya pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak dengar. Fulan, pura-pura enggak dengar. Samperin sama ibunya, "Nak, apa sih mama ini? Risih, reseh." Apalagi namanya itu? Berisik, apalagi? Bribeni. Ya, ruwet, cerewet dan lain sebagainya. Pura-pura enggak dengar, kemudian setelah disamperin komentar negatif. Anak durhaka. Ada lagi yang dipanggil sama orang tuanya jalan sambil lalu kemudian nutup pintu kamar dengan membanting. Brang, itu anak durhaka. Tapi ada yang mengatakan, "Beb, itu kan durhakanya remaja, yang dewasa." Oh, dewasa lebih ngeri. Masya Allah, ibunya telepon, "Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah." "Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah." "Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah." Jawabannya, "Bu, malu aku sama istriku, Bu. Masa ibu ini tiap hari ngomongnya pinjam uang. Malu aku sama istriku, Bu. Ini bisa merusak rumah tanggaku, Bu. Kali ini, Bu, maaf, Bu, aku tidak akan pinjami kamu uang." Neraka. Anak modelnya ini neraka. Wes ceton rokoknya gak tobat. Nerakanya jelas kalau enggak tobat, mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedatangan istri disambut, "Oh sayang, my love." Bojo, mbok teko, ibunya teko, duh masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka nih, anak durhaka. Yang begini ini hampir di setiap rumah ada. Kasusnya beda. Hampir, enggak semua tapi hampir. Itulah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Kata Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Makanya malam hari ini, yuk kita rubah diri kita. Ya, rubah diri kita, karena bekti sama orang tua itu seberat apapun balasannya setimpal. Saya mau nanya nih, kamu kerja 12 jam, tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari, tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur itu? Jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi enggak nanya, kerjaannya apa dulu? Ya, kalau ternyata kerjaannya berat, kamu bisa melakukan, mau atau enggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat, tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku yuk gelem kan begitu ya. Aku juga mau, begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan. Betul. Nah ini zaman sekarang, yang namanya bekti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited. Ngono kok jek sambat, aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku.
Gak kuat aku sabar sama simbok, gak kuat sabar sama bapak, gak kuat aku, suka kuat aku. Pilih minggat, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang untuk bekti sama orang tua itu setannya, iblisnya juga pangkatnya kelas berat. Memang kamu terus iblis kerucuk-kerucuk yang goda gitu. Enggak. Iblis yang untuk urusan durhaka, setan durhaka ini setannya pangkat-pangkat. Setannya kelas berat. Karena yang goda ini akan menyebabkan orang yang gak durhaka, orang yang durhaka tempatnya neraka. Durhaka, neraka. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus. Durhaka, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sepadan enggak ini kalau kita berjuang untuk bekti? Begitu berjuang untuk bekti, Masya Allah. Setiap detik itu ganjaran, setiap detik itu pahala. Simple saja, yang gampang. Bab duit, nah ini bab duit. Alhamdulillah, saya ini walaupun gak punya duit, tapi kalau urusan duit insya Allah gampang. Yakin saya, Bu amini gak Bu amini tetap gampang, amin. Karena yang amini cuma 2 orang, yang lain diem, begitu kan ya. Maka kamu amini, gak kamu amini, ya insya Allah tetap gampang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW gak mungkin keliru. Nabiku gak mungkin keliru, nabimu gak mungkin keliru, Rasul kita gak mungkin keliru. Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Gitu masih ada orang yang protes, Bib, hadisnya sahih atau tidak? Oh, nasihatnya orang gak sahih aja kamu ikuti kok. Hadis dhaif kok kamu masalahkan. Hadis dhaif kalau itu anjuran untuk amal, jalankan. Dah, yang simpel, yang jelas sahih kan ridhollah fi ridhol walidain ya. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Lah kalau kamu doakan orang tua berarti Allah ridho. Lah kalau Allah ridho itu artinya Allah puas, Allah senang. Lah kalau Allah senang kira-kira kamu dikasih atau enggak dikasih? Aku seneng aku, jaluk apa? Nyah, seneng. Lah gak seneng jaluk, buang. Gak seneng kok. Ada orang mendekat tapi kamu gak suka. Kamu terima atau kamu hindari? Hindari. Ngomong ojek turu. Ya, ngomong aku mati. Sudah surip kalau ngomong mati. Ini berarti kan sebelnya luar biasa. Ini karena sudah sebel sama orang tadi. Walaupun orangnya mendekat, tapi ditolak. Orang yang mendekat tapi dia durhaka sama orang tua, ya Allah juga sebel. Suhtullah fi suhtil walidain. Orang tuanya murka, Allah juga murka. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Makanya simple. Kalau pengen duitmu gampang, ya udah. Jangan berhenti doakan orang tua. Jangan berhenti doakan orang tua. Semakin sering kamu doakan orang tuamu, maka rezekimu akan semakin lancar. Boleh saya nanya? Iya, ini Habib Muhammad itu ibunya namanya Rodiyah binti Ali bin Syihab. Rodiyah binti Ali bin Syihab. Kemudian istri paman saya yang satu lagi, ya namanya ada Su'ud. Ya, marganya Asgaf. Banyak dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada namanya Fatmah binti Abdul Qadir Al-Jufri. Saya insya Allah sering kirim-kirim untuk Fatihah buat bibi-bibi saya itu kan ya. Habib Muhammad ini termasuk sama kakak-kakaknya, anak yang bektinya sama ibu bapaknya luar biasa. Habib Muhammad nih, Masya Allah. Ini kalau saya terus-teruskan, gelundung di sini kan repot, abot. Nangis nanti gelundung kan berat. Ini ibunya meninggal, beliau lagi perjalanan ke Purwodadi kalau nggak salah. Beliau lagi berjalan dakwah ke Purwodadi, ibunya meninggal. Dan minta restu ibunya dulu, saya mau berangkat Purwodadi tinggal apa? Berangkat gitu ya. Ibunya itu di kamar berapa tahun? Puluhan tahun, bukan belasan, puluhan tahun di kamar. Ibunya Habib Muhammad, di kamar puluhan tahun. Wah, anaknya yang ngerawat betulan. Kamarnya dibuat kayak kamar hotel. Padahal Habib Muhammad kamarnya elek. Mau ngerti aku. Kamarnya jelek dibanding kamar ibunya loh ya. Kamar ibunya bagusnya luar biasa. Kemudian kasih parabola khusus Mekah. Jadi ibunya tiap hari lihat Mekah, asyik, senyum gitu. Seperti itu. Bejo. Ini dulu punyanya motor, sekarang mobilnya ganti lagi. Omah yo duwe, awak tambah lemu. Masya Allah. Makmur, ya artinya makmur, bahagia. Gampang semua urusannya. Urusannya gampang. Pokoknya kalau kita sama orang tua tuh nanti oke. Urusan kita blek.
Oke, nggak ada yang ngeruat, nggak ada yang ngerut, gampang semuanya, ceken. Nah sekarang kamu kalau hidupmu ruwet, sama orang tuamu gimana? Susah kakek ngomong semikiro dewi. Cek toh sama orang tuamu gimana? Ya pemirsa dimanapun Anda berada, maaf saya lepas pakai bahasa campur-campur, bahasa Jawa, bahasa anak muda Jawa ya. Ya bahasa gaul, kecekelnya ini biar semakin masuk ke hati. Karena kalau saya pakai bahasa yang khusyuk-khusyuan, coba saudara-saudara, dicek hubungan masing-masing dengan orang tuanya. Suara klebu. Betul ya? Enggak klek. Tapi ceken toh, cek awakmu dicek no ya. Itu langsung mak klek gitu ya. Klek, kenapa? Kalau bicara sama orang ugal-ugalan, bahasanya harus ugal-ugalan. Sesama orang ugal-ugalan harus paham. Ngobrol sama supir, bahasa supir. Ngobrol sama abang becak, bahasa abang becak. Ngobrol sama dosen yo gaya dikit. Ya menurut Fulan Pak dalam bukunya ini dosen. Ya, kalau awakmu yo ceken dulu, ngono ya. Selesai. Enggak usah dah kamu cek. Cek hubungan kita masing-masing sama orang tua seperti apa. Semakin kita baik, semakin gampang itu urusan. Saya enggak ngatakan enggak ada masalah loh ya. Masalah itu selalu ada walaupun dia tidak ada. Karena masalah yang ada sebetulnya tidak ada. Karena setiap masalah sudah ada solusi. Masalah, solusi. Berarti masalahnya ada enggak? Enggak ada. Tapi kita melihatnya itu ada. Maka saya enggak mau lihat masalah ada. Saya lihat solusi. Saya enggak mau lihat masalah. Lihat masalah buat pusing. Lihat solusi buat semangat. Betul? Makanya kalau ada masalah enggak usah dilihat. Yang dilihat solusi. Mesti jawab. Nah itu masalahnya Bib. Solusinya enggak ada. Mau ngeyel. Itu masalahnya Bib. Solusinya enggak ada. Nah itulah masalahmu. Kamu enggak bisa melihat solusi. Yang kamu lihat selalu masalah. Yakin sama Allah. Kalau ada masalah berarti dalamnya sudah ada solusi. Ikhwani rahimakumullah. Masalah datang. Kalau kita sama orang tua oke, beres sendiri kok. Wes toh, gak usah mikir. Jaminan itu, beres sendiri. Caranya saya nggak tahu. Jangan tanya saya caranya, karena Allah nggak pernah ngasih tahu caranya. Ngirim rezeki nggak pernah. Caranya kita kerja dikasih tahu, kerja yang jujur, betul ya? Cari yang halal, caranya kita kerja. Caranya Allah datangkan rezeki ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah menyelesaikan masalah kita ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak masuk akal tiba-tiba selesai. Asal kita bekti sama orang tua. Contoh Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Wah ini seru ini. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dikasih ujian sama Allah enggak sembarangan loh. Abot loh Bu. Tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh manusia alias pria, tiba-tiba hamil. Padahal ini wanita yang dikenal paling soleh, paling solihah sak kampung. Wanita terbaik satu kampung, ibunya orang baik-baik, kakeknya orang baik-baik. Tiba-tiba perempuan yang baik-baik ini meteng, hamil, geger atau enggak geger? Geger. Itu masalah yang luar biasa untuk perempuan, betul ya Bu ya? Betul enggak Bu? Bu, betul enggak Bu? Hamil tanpa suami masalah enggak Bu? Masalah ya Bu ya? Apalagi kalau suaminya enggak mau ngakoni kalau menghamili. Dia bukan janinku. Masya Allah. Bojo gak gelem ngakoni. Ini masalahnya luar biasa. Nah ini Sayyidatuna Maryam hamil. Gak pakai menikah, gak pakai disentuh manusia. Gak ada proses dari manusia. Karena kalau disentuh manusia mungkin bayi tabung dan lain sebagainya. Enggak, tidak disentuh manusia. Hamil. Sampai mengatakan, wah ini kalau saya mati dulu lebih bagus. Mitu qabla hadza. Kalau sebelum ini aku udah meninggal duluan, enggak kena masalah ini lebih bagus. Atau aku enggak dikenal orang lebih bagus. Saking beratnya ya beban yang ditemui oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Beban apa? Beban namanya hancur memikirkan nama orang tuanya hancur. Aku anak bekti, aku pengen orang tuaku namanya baik, tapi ini nama orang tuaku hancur karena aku sedih karena itu. Allah kasih solusi. Solusinya enggak masuk akal. Solusinya enggak masuk akal. Udah kamu tanya aja sama bayinya. Bayi ini iso ngomong. Iso ngomong. Aneh atau enggak aneh itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah ini solusi yang Allah berikan untuk anak yang bekti sama orang
orang tua. Solusinya nggak masuk akal. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya bekti sama orang tua, senyum saja. Ada orang mengatakan, piye ki carane? Oh, gak eru. Lah terus nanti gimana? Wallahu a'lam. Lah terus nanti, tenang, menurut pengalaman dan menurut berbagai riwayat, orang bekti sama orang tua selalu selamat. Jadi kalau masalah begini, tingkatkan bekti sama orang tua, beres-beres. Yang bilangnya siapa? Habib Novel. Lah, kamu jangan belajar sama dia. Kenapa? Dia itu Habib, putu Nabi, pantes ngono. Lah awakmu sapa? Jawaban podo, aku ya putu Nabi Adam. Selesai masalah. Ngono kok ya. Beda Nabi saja, ya kan ya? Aku ya putune Nabi Adam alaihi salam gitu. Jangan sampai gara-gara yang ini Habib, memang betul cucu Nabi SAW adalah mulianya luar biasa. Jangan sampai dijadikan alasan setan. Semua yang berkaitan dengan Habib itu karena dia Habib, makanya beres. Lah kamu siapa? Siapa? Aku ya putune Nabi Adam. Biar setannya keok-keok ya. Setannya lenyap, setannya selesai. Jelas semuanya? Apa? Yang diingat cuman keoknya tuh. Keok. Bekti sama orang tua. Dah, resep bekti sama orang tua nomor 1 doakan, betul? Doakan minimal kan sehari 5 kali, 5 waktu. Minimal itu, minimal ki paling sithik. Sehari 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya. Aja ngomong, Beb aku wis tuwek, lah kan duwe mbok toh. Betul ya? Sudah tua ya punya ibu, sudah tua ya punya bapak. Ya doakan orang tua masing-masing. Rabbighfirli putri nonton. Yang doain siapa? Iya, ya bapakku, ibuku, ya. Simbah-simbahmu yang aku doakan gitu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu kita doakan orang tua, Allah senang. Ridullah fi ridhal walidain. Karena begitu kita doakan orang tua kita senang. Orang tua kita senang, Allah senang. Begitu Allah senang, alam senang. Alam senang selesai toh ya, selesai. Alam senang loh ya. Piye? Namanya alam senang karena Allah senang. Jadi kalau sampai Allah senang, alam gak senang, ini alam murtad ini. Alam murtad, gak mungkin. Alam juga akan ikut senang. Hanya iblis saja kan ya. Ya sengaja iblis itu gak senang gitu kan ya. Karena programnya iblis harus gak senang sama kebaikan seperti itu. Makanya kalau ada orang bekti sama orang tua, ada orang yang gak senang, berarti dia adalah. Jadi kalau kamu bekti sama ibumu, bekti sama bapakmu, istrimu gak senang, berarti istrimu. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Jelasnya banter sayap kanan ya. Lanjut. Doakan orang tua. Oke, subuh doakan orang tua. Oh ternyata duha orang tua sedih. Oh zuhur doakan orang tua. Ya kehapus itu ya kehapus. Ini kalau sehari 5 kali doakan orang tua. Subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Dalam perjalanan waktu yang dibagi 5 waktu ini, semua urusan kita akan beres. Coba dicek toh, tapi doakan bener loh ya. Jangan cuma baca doa. Habib saya udah baca doa. Ojo moco dongo, doakan. Baca doa itu baca tapi nggak paham. Amin. Rabbighfirli wali walidayya itu ya tenanan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, tolong sayangi keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Betul-betul minta sama Allah. Jangan asal mulut bicara, hati enggak paham, pikiran nerawang kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Dapat pahala mulut ngomong yang baik, tapi itu bukan mendoakan orang tua. Ya Allah, berapa toh? Berapa lama? Yuk coba kita cek ya. Berapa detik? Tuh ada detikan depan saya. Coba kita bareng-bareng ya baca ya. Tirukan saya dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 10 detik dengan ditirukan. Dengan ditirukan. Sekarang kita bareng-bareng gak usah ditirukan. Ya. Hitungan ketiga ya. Oh gak enak. Masuk hitungan ketiga. Bismillah terus langsung dongo ya. Bismillah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Sebentar. Singkat. Ya sangat singkat.
Lah sesingkat itu kenapa kita nggak bisa sebentar saja doakan benar-benar orang tua? Hasilnya apa? Langsung Allah senang, alam senang, otomatis semua beres. Pekerjaanmu juga senang sama kamu. Usahamu senang sama kamu. Kita jadi disenangi oleh alam. Begitu kita disenangi sama alam, Masya Allah, semuanya jadi gampang. Waktu kita sedih, tiba-tiba ada burung berkicau, hibur kamu, seneng kok. Sakno dek ijek sedih, burung akan menghibur. Tapi kalau kita dibenci sama alam, Masya Allah, begitu sedih langsung plok, telek, saudara-saudara. Alam pun benci, alam pun benci. Na'udzubillah min dzalik. Doakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap mengamalkan yang ini? Siap ngajarkan yang ini? Siap ajak semua orang untuk baca doa ini? Siap ajak semua orang untuk berdoa dengan doa ini? Alhamdulillah. Kalau udah siap berarti kita masuk kelompok anak soleh. Anak soleh. Kemudian ini bekti sama orang tua. Tapi agak berat ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, Anta wa maluka li abik. Anta itu kamu. Kalau ada orang ngomong ke saya, anta, kamu, saya. Ya, saya itu berarti, ini mata saya itu juga saya, betul kan ya? Tangan saya juga saya. Contoh misalnya, Habibmu tak jiwit tangannya. Teriak, aduh sakit. La ilallah, Allahu Akbar. Saya bilang, Bib jangan lebih, Bib. Saya kan gak nyakitin kamu, Bib. Saya kan cuma nyakiti tanganmu. Saya kan cuma nyakitin tanganmu, Bib. Saya gak nyakitin kamu. Gimana sih? Tangan saya itu saya, betul? Tangan saya itu saya, wajah saya itu saya, kaki saya itu saya. Kamu injak kaki saya, berarti kamu nyakitin saya. Kamu pukul tangan saya berarti kamu nyakitin saya. Enggak bisa kamu ngomong, aku kan cuma nyakiti tangannya. Paham? Nah termasuk begitu dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Fatimah bad'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa nyakiti Fatimah, dia nyakitin aku. Siapa senangkan Fatimah, dia senangkan aku. Fatimah juga ngomong, Hasan Husain adalah bagianku. Siapa nyakitin Hasan, nyakitin Husain, berarti nyakitin aku. Siapa senangkan Hasan Husain, berarti senangkan aku. Terus ke bawah. Siapa nyakiti anak cucu Nabi, maka dia terus ke atas nyakitin kakeknya, nyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena semua itu bagian dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, kamu punya anak, anakmu ditempeleng orang. Marah enggak kamu? Orangnya jawab, oh saya kan enggak nempeleng bapak. Saya kan cuma nempeleng anak bapak. Kenapa bapak jadi ribet, jadi ruwet? Jangan ngomong, itu saya. Anak saya itu saya. Bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Makanya kalau tangan seorang itu diamputasi, diputus, tangannya harus dikubur baik-baik. Harus dikubur baik-baik. Bagian dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Anta, begitu Rasul berkata, anta, kamu berarti semuanya. Kamu itu berarti ya badanmu semuanya. Berarti anakmu, berarti cucumu, berarti cicitmu ila yaumil qiyamah. Jadi jangan ngomong kamu itu cuman, paham maksud saya ya? Tadi sengaja saya jelaskan seperti itu biar paham betul. Kamu, kalau ke saya, berarti saya, anak saya, cucu saya, terus ke bawah ila yaumil qiyamah. Anta wa maluka, dan yang di luar dirimu. Milikmu di luar dirimu, mobil, motor, sertifikat, rumah, ya bergerak maupun tidak bergerak, kekayaan, itu adalah milik orang tuamu. Milik orang tuamu. Anta, ya ini tangan, kulit, mata, terus sampai anak keturunan. Milik orang tua kita. Berarti orang tua itu sugih atau enggak sugih ya? Sugih. Makanya kalau ada orang tua punya anak kok merasa miskin, ini orang tua yang perlu disadarkan. Orang tua itu kalau udah punya anak, kayanya luar biasa. Sugih, kaya. Kamu punya anakmu. Ruhnya anakmu tuh dalam genggamanmu, milikmu itu. Terus ke bawah cucunya itu milikmu. Makanya ada seorang ulama ditanya, Habib, gimana kalau ada orang bekti sama orang tua? Ukurannya orang bekti sama orang tua itu yang seperti apa? Habibnya ngasih jawaban begini, kalau misalnya ada seorang anak di satu waktu yang sama, bapaknya tergeletak di rumah sakit, anaknya dia juga tergeletak di rumah sakit. Artinya ada seorang punya ayah sakit, punya anak juga
sakit. Berarti di rumah sakit ini kakek sama cucu berbaring ya. Kakek sama cucu berbaring. Nah si anak ini tahu penyakit orang tuanya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal. Kebetulan ginjal anaknya cocok sama orang tuanya dan cocok ya sama anaknya dia. Jadi ginjal si anak ini cocok untuk ayahnya dan cocok untuk anaknya. Kata dokter, ya ini harus satu diambil ginjalnya, nggak mungkin dua-dua. Kalau kamu serahkan ke ayahmu, anakmu mati. Kamu serahkan ke anakmu, ayahmu mati. Pilih yang mana? Kalau si anak milih, orang tua saya umurnya udah panjang, udah hidup lama, layak mati. Ayah saya layak mati, anak saya kan kesian, masa depannya masih cerah. Kemudian hatinya condong memilih anaknya dan diserahkan ke anaknya ginjal itu, ini anak yang durhaka. Masya Allah. Mengutamakan anak kandung di atas ayah, durhaka. Wah, kamu sing durhaka lagi. Kadang gara-gara anaknya dimarahin sama ibunya saja, ibunya diajak perang. Ibu ya, anak saya nangis ini gara-gara ibu. Ibu selalu membuat susah anak saya. Tak usah ke rumahku lagi. Masya Allah. Ngono wedok ngono kuwi. Ngono. Enggak di sini Bu, enggak di sini. Jelas di sini enggak ada. Ya di luar sana mungkin ada, wallahu alam di mana gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Bu, ada enggak? Banyak. Di sinetron sering kelihatan tuh. Di sinetron sering kelihatan. Anak yang mengutamakan anak kandungnya di atas orang tuanya sudah durhaka. Nah, yang anak bekti itu, anta berarti anakku milik ayahku, cucuku milik ayahku, aku milik ayahku. Berarti aku mati, anakku mati, cucuku mati demi ayahku, itu bekti sama orang tua. Ngomong sama ayahnya, ayah jangan khawatir, tenang ayah, ginjalku siap untukmu. Ya siap untukmu. Ngomong sama dokternya, dok ini biar untuk ayah saya. Loh nanti anakmu mati, enggak apa-apa, anak bisa produksi lagi. Orang tua saya enggak bisa produksi. Masya Allah. Tapi dok jangan sampaikan ke istri saya dok. Kalimat saya yang satu ini. Kenapa? Perang nanti dok ya. Jangan, ini saya ngomong vulgar sama dokter biar tahu mental saya seperti apa. Saya salut kamu sebagai anak yang soleh. Oh iya dok, udah lama dok. Mas. Dokternya sebel, kurang ajar ya. Akhirnya ngomong sama ayahnya kan. Ayahnya jawab, enggak. Ya bapakmu ini walaupun kamu cinta sama bapakmu ya. Tapi bapakmu ini cinta sama kamu lebih dari cintamu untuk aku. Kamu adalah aku, cucuku adalah aku. Masa aku bisa hidup dengan wafatnya cucuku. Biar aku udah layak mati duluan. Biar nanti cucu sama kamu nyusulnya nanti ratusan tahun lagi. Dah ini buat cucu aja, iki bapak genah ini. Nah kalau ketanggur bapak saya enggak genah, lah ngono anak soleh, apa-apa putu mati sih gak apa-apa. Ini bapak stres sedian ini ya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah ayah kan enggak seperti itu ya. Anta wa maluka. Loh kalau yang namanya anta ginjal, jantung, ini mata semua milik orang tua. Wa maluka, hartamu. Masya Allah, harta. Lawang ginjal aja milik orang tua, apalagi duit. Bu, ibu, dengan segala hormat, wahai wanita dimanapun anda berada. Jangan jadikan dirimu santapan api neraka. Karena engkau ingin menjadi yang pertama dari suamimu di hadapan orang tuanya. Dan kamu selalu menjadikan sesuatu yang membuat suamimu tidak bisa bekti sama orang tua. Kamu menghalangi suamimu untuk berbuat baik sama orang tua. Ketahuilah berapapun duit yang dikeluarkan suamimu untuk orang tuanya, itu bukan milik suamimu, tapi sejatinya milik mertuamu, milik orang tuanya. Karena suamimu adalah milik orang tuamu, berarti yang namanya kamu juga milik mertuamu. Paham Bu? Tuh, yang kiri kok enggak jawab kenapa ini? Yang depan juga enggak jawab. Bu, tetap sayap kanan menang. Memang Ashabul Yamin itu luar biasa. Golongan kanan. Lanjut boleh? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu semua milik orang tuamu. Saya tuh ngomong sama teman-teman saya di sini. Pokoknya di Majelis Ar-Raudhah ini saya milik ibu saya. Kowe macam-macam mbek mbokku tak usir kowe.
Macam-macam sama ibu saya tak buang kamu. Ya, saya nggak butuh orang yang nggak bisa menghormati orang tua saya. Pokoknya ibu saya nomor 1, saya nomor 100. Maksudnya setelah orang tua saya. Ya, 99 tetap orang tua saya. Jangan kamu anggap ada yang lain selain saya. Jangan itu jadi dalil. Habib katanya nomor 100. Ya jadi Habib belakangan kan nggak apa-apa Beb. Ya, kita duluan. Enggak, maksudnya yang ke 99 itu orang tua saya. Lanjut. Apa? Ini kok wajah gak enak semua kenapa ini? Saya bicara udah sekitar 50 menit kalau nggak salah. Berapa menit itu? Hah? 49 menit ya. Kurang lebih 50 menit. Bulatkan ke atas. Terasa enggak? Belum terasa? Mau ditambah lagi? Babak belur nggak apa-apa? Enggak diunjuk Rian. Yang sudah habis nasib. Betul, Bib. Alhamdulillah. Nah ini saya mau kasih ilmunya ayah saya. Jadi ayah saya itu cinta sama ulama. Sama orang soleh cinta. Kalau ada orang soleh selalu dihargai, dihormati luar biasa. Karena kalau omong sama saya, Habib itu Masya Allah. Habib itu Masya Allah. Kiai itu Masya Allah. Kiai itu Masya Allah. Orang itu Masya Allah. Saya diajari untuk mengagungkan orang soleh. Mengagungkan orang soleh. Banyak kisah tentang pertemuan orang tua saya, ayah saya dengan orang-orang soleh di zamannya. Dengan Habib Salim bin Jindan misalnya ya, Habib Soleh Tanggul. Banyak kisahnya itu, banyak. Jadi setiap ketemu orang soleh, menampakkan dirinya, ya aku ini budak. Budak siap diperintah. Wangel loh. Orang sekarang ketemu orang soleh diperintah menempatkan dirinya budak itu susah loh. Bahkan ngomong mentang-mentang kamu soleh jangan memperbudak aku. Oh no. Mentang-mentang kamu soleh jangan kayak gitu. Hargai aku. Oh no. Tapi orang tua saya ngajari kalau kamu di hadapan orang soleh kamu budaknya, kamu pelayannya. Siap jadi budak, siap didak-didak, siap melayani. Sanggup enggak? Nah, mulai suara-suara sumbang. Enggak gampang itu enggak mudah. Tapi orang-orang dulu saya ketemu hampir semua begitu emang. Orang-orang tua dulu tuh didik anaknya begitu, kakeknya didik cucunya begitu, didik anaknya begitu. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang dulu ngabdi sama kiai sama habaib zaman dulu tuh luar biasa. Pokoknya sendiko dawuh, apa kata kiai, apa kata habib. Hormatnya luar biasa. Sekarang kita masih pilih-pilih dan pilah-pilah kok. Menghormati orang soleh itu pilih-pilih dan pilah-pilah. Kurang ta'zim pada orang soleh. Yang kedua, yang paling menarik dari ayah saya almarhum, sampai hari ini saya masih belum sukses niru yang satu ini. Wangel ini, gampang tahu wangel. Melayani keluarganya. Mesti awakmu ngomong, saya juga melayani keluarga saya, Be. Melayani keluarganya itu seperti apa? Almarhum ayah saya itu, ya, kalau tempat belum disapu, ya nyapu. Ke dapur itu tidak boleh ada isah-isahan. Jadi enggak nunggu pagi, jam 2 malam itu ayah saya langsung ke dapur, piket di dapur. Dapur itu selesai subuh bersih. Enggak ada gelas, enggak ada cangkir, enggak ada piring, enggak ada ini. Semuanya bersih, diisah-isahi dewi. Ya dibersihkan sendiri. Kalau anaknya pulang malam gitu ya, langsung ditawari kopi, ya, gahwa, syahi, apa mie godok, mie goreng, mau yang mana gitu ya. Ayo semuanya. Ya, mie goreng, mie godok itu abah saya. Kalau ada tamu, ya ada tamu langsung ditawari, mau kopi, saya buatkan sendiri. Dibuatkan sendiri, melayani keluarganya. Kalau kita jujur mawon, dibujuk gak dimanfaatno ki apa, Beb. Betul. Ah ya Bu, lihat. Isa urusannya wedok. Betul kan ya? Wah. Ini yang terakhir ini betulnya betul curhat itu, betul. Umbah urusan wedok, nyetrika wedok gitu ya. Meteng wedok. Jadi kabeh urusan ruwet wedok gitu. Terus lanang apa? Golek duit, ya ora iso apa doae. Cari uang yang enggak bisa, suruh isa-isa ya mau, umbah ya mau.
Ini Isa. Ditegur sama adik saya, perempuan. Bah, enggak usah Isa lagi. Istri saya juga ngomong, apa enggak usah Isa gitu kan. Ibu saya juga ngomong, enggak usah gitu. Tapi abah saya enggak mau, harus usah. Bukan enggak usah, harus saya lakukan. Ngeyel ya, Isa gitu. Sampai satu hari adik saya itu ngomongnya agak kenceng gitu. Bah, jangan Isa, punya anak, punya mantu kok. Urusannya anak sama mantunya. Lah itu dijawab. Katanya Habib Mustafa Ba'bud Kediri. Semoga Allah panjangkan umurnya. Fito'ah sehat wal afiyah. Abah saya ngomong, kata Habib Mustafa Ba'bud Kediri, itu yang buat abahmu nanti masuk surga yang begini-begini. Yang buat bapakmu masuk jannah tuh yang model begini-begini. Masya Allah, Isa dalan swarga. Lalu mikir, apa ya Isa swarga. Angel loh nih, cangkir nih kalau dari saya kan enggak bisa dibuat minum lagi, betul kan ya? Jadi mau minum udah cuma Pak, enggak capek ini. Nah ini yang bersihkan siapa? Yang paling berat kan bagian bersihkan. Dia bagian yang enggak enak nih diambil ayah saya itu. Tuh, jadi ngabdi ngelayani keluarganya. Yang ketiga, enggak bisa lihat orang sumpek. Lihat orang sumpek enggak bisa. Walaupun ayah saya enggak punya duit, enggak bisa lihat orang sumpek. Jadi banyak orang sumpek tuh datangnya ayah saya. Makanya saya dikatakan jangan curhat sama saya, curhat pos. Ya, karena saya udah sering melihat ayah saya dicurhatin orang. Ya dicurhatin orang. Ayah saya kuat, saya enggak kuat terima curhat, menghabiskan waktu. Ayah saya sak jam 2 jam di depi. Amimuh. Allah, zukur nangis amimuh. Ya, kalau manggil ayah saya amimuh gitu. Ami itu panggilan paman ya, Pak D, Pak Lek gitu kan. Wah anakku dulu nangis terus. Nah kok sepengen dolanan gak tak tukokno ono duit ini. Amimu maskur amimu. Makasih amimu. Ndak banyak ngomong, yang ada di kantong dikeluarkan. Baru ki entek. Habis. Ya, tapi nyantai, enggak pernah keluh kesah. Nongkrongnya di alun-alun utara tuh. Alun utara itu ada orang jual akik itu ya. Tanya sama yang di situ. Ayah saya nongkrongnya di situ. Salah satu ustadz yang ngajari ngaji anak saya Anis itu baru tahu kalau itu ayah saya setelah meninggalnya ayah saya. Loh Bib, itu ayahnya Habib tuh? Iya. Waktu itu saya senang sama akiknya Bib. Ya, senang sama akiknya. Abah saya itu kalau ada orang jualan akik abah saya. Jualan akik tapi sering beli daripada jual. Paham ya? Tanya. Ini ponaannya loh, paham. Nah, jadi sering beli daripada jual. Kenapa? Karena enggak dijual, dibelikan, dikasihkan orang. Wah, ini tangan ente ajib nih kalau kasih akik. Nih, saya mau enggak hadiah gitu. Hadiah itu. Dan saya anaknya juga protes. Wah, anak kok ya? Bah, ceroneng ini sugih kapan? Jadi jangan bicara bab sugih sama saya. Dari kecil saya kursusnya sugih kapan tuh kursus saya ke abah saya itu. Ceroneng ini ki sugih kapan? Modal 100, untung 0. Yang ada rugi, capek jalan ya, dapat 100.000 beli akik ya, kemudian dikasihkan orang. Terus saya nanya, ini kok beli akik ini kenapa? Jawabannya simple, yang jualan kesian. Mau belikan beras buat anaknya, buat istrinya di rumah, ternyata dia nggak ada uang. Akhirnya akiknya dijual, nggak ada yang mau beli, abah beli. Tadi saya dituku rata-rata wong ruwet. Sanggup? Kamu punya duit model begitu sanggup? Wangil itu. Itu enggak gampang. Nah, saya dapat ilmunya. Ini ilmu mahal dan sudah saya ajarkan ke banyak orang tapi saya heran enggak dipraktekkan. Senengno uripmu. Nah, tak praktekkan. Senengno uripmu. Kamu kalau hidup yang senang-senang saja. Jangan mau dibuat pusing. Prinsip saya simpel, bojo gawe mumet dhewe. Mumet aja ngejak-ngejak. Loh iya. Jangan kamu kira kemudian istri saya membuat saya mumet, enggak gitu ya. Tapi kita ambil contoh yang paling ruwet. Kalau istrimu membuat kamu pusing, suruh pusing sendiri. Pusing kok ngajak-ngajak. Jangan ngajak-ngajak, mumet tau. Aku mau. Kamu mau pusing? Mau? Ibu mau pusing? Semangat sayap kanan Masya Allah.
sayap kiri lewat. Jadi kalau suami membuat kamu pusing, suruh suami pusing sendiri. Kamu nggak usah ikut pusing. Hargai, hormati, tapi jangan ikut pusing. Diajak perang, jangan mau aku. Perdamaian, perdamaian. Lagunya perdamaian, perang dhewe kae, mbek sapa? Aku mau mbojak perang. Seneng no hatimu. Seneng no hatimu. Nah kalau kau kebetulan ketemu orang ruwet. Orang ruwet, mbok luruskan bengkok, mbok luruskan enggak mau. Bengkok, diluruskan enggak mau. Enggak percaya, tanya sama kakaknya Habibmu tuh, Habib Ridho di belakang. Itu paling sering dengar kalimat ini. Ya, Habib Bakar juga kan dengar nih. Kalau kamu ketemu orang bengkok, kamu luruskan, enggak mau. Bunderno sisan. Ben gelundung katanya. Selesai. Bunderno sisan, ben gelundung. Selesai. Dulu saya masih kurang paham, nah saya masih remaja, tumbuh dewasa gitu kan ya. Belum seperti sekarang kan jenggot putih, rambut putih, mergo durung disemir. Kalau udah disemir, Habib Muhammad, alhamdulillah malam ini penampilan sama-sama saya. Belum semiran, ada temannya. Ya, tapi kalau sudah disemir, beda. Banyak orang yang WA, Habib kemarin kok kelihatan muda, sekarang kok kelihatan tua. Oh, Masya Allah, tak jawab, urung tak semir. Nggak usah dicetok-cetok nong itu ya. Belum disemir. Ketemu orang bengkok diluruskan nggak mau bunderno. Dulu saya kurang paham. Terakhir semakin paham saya. Semakin paham. Ada orang nanya, ini contoh ya, contoh. Bib, saya begini betul atau salah? Jawab, salah. Katanya Ustadz ini benar kok Bib? Salah. Katanya Kiai ini benar kok Bib? Ya wes benar. Paham enggak? Paham. Dikasih tahu ngeyel. Mudeng enggak? Dikasih tahu lagi ngeyel. Terakhir sakarepmu. Ya wes sakarepmu. Udah selesai toh? Bisa ibu-ibu gitu Bu? Jadi kalau suaminya bilang sama ibu, Bu tak rabi meneh. Ini bengkok atau lurus nih? Bengkok. Ibu bilang apa? Jangan. Betul kan Bu? Ngeyel. Tarabi meneh. Ibu bilang aja toh. Ojo. Betul kan ya? Jangan. Terakhir ngeyel. Oh, bengkok diluruskan gak mau kan ya? Bunterno sisan. Rabiol 5. Usan. Dah kalimat itu suami paham itu. Kalimat itu suami paham. Iki ngemok asine gitu kan ya? Tapi gak usah kaget ngomong, bunderno sisan. Paham? Apa? Bunderno. Jadi kalau lihat orang bengkok diluruskan gak mau, bunderno. Biar dia gelundung, muter munyer gitu kan ya. Dinasihati gak mau. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu nyampaikan. Kalau gak mau ya wes itu, gak usah diajak debat ruwet, gak usah gitu loh. Udah bunderno, ngeyel ya wis dah, sesuai pemikiranmu, sakarepmu, selesai. Saya gini, kamu gitu. Jangan dibuat patah. Jangan dibuat patah. Itu nasihat ayah saya. Nah yang paling menarik, saya itu punya foto ayah saya, beberapa episode kan enggak pernah di depan. Enggak ada foto ayah saya di depan kecuali ketika Habib Syekh di sini kan enggak ada orang. Enggak ada orang, Habib Syekh ke sini waktu pembangunan gitu ya. Hanya saya dan beberapa teman yang di sini. Nah di situ ayah saya ngomong, ayo foto. Nah duduk di depan sini. Anaknya di depan sama Habib saya, ayah saya duduknya di pojok situ. Ini orang 10 duduk gitu ya. Ayah saya nggak mau duduk di depan, tetap duduknya di pojok sana. Kenapa? Seneng nyawang anaknya. Anakku, iya seneng. Lah awakmu kan senengnya di sawang. Tonton aku. Kalau ayah saya enggak, suka lihat anaknya. Anakku. Nah ketika Habib saya mau pulang, minta foto bareng. Nah itu ada fotonya sama Habib saya sama saya bertiga itu. Tapi selalu di Majelis Ar-Raudhah di luar. Gak pernah di dalam. Acara di alun-alun saya buat itu halal parade tabuh rebana. 5.000 rebana, fotonya ada itu. 100.000 orang ya, 2014 Saudara ya. 100.000 orang yang hadir. Alun-alun jadi putih itu. Ayah saya di mana? Nisor Wetringin. Di bawah pohon beringin itu ada orang jual teh itu ya. Ayah saya ke depan nganterkan saya sampai panggung, saya naik panggung, ayah saya balik, jalan uyil-uyilan orang diterobos semuanya, duduk di bawah pohon beringin, minum teh panas. Saya nanya waktu itu sama ayah saya, bah kok enggak ada kemana?
Habis itu kok tidak ada kemana? Kau tidak tahu, abah ini kan bagian pengamanan. Tak aman, no. Oh, udah tak aman kan ya bahaya nanti. Candanya sama saya gitu, kau tidak tahu. Kudusnya keluar, kau tidak tahu. Di belakang, ngapa Pak? Teh panas di belakang ngaji itu. Ada yang gitu kan, minum teh panas sama lihat anaknya. Subhanallah ketika ayah saya meninggal, saya kan di depan komputer cari foto gitu kan ya, foto. Ada foto ayah saya di tengah ratusan ribu orang itu. Lagi uyul-uyulan jalan tuh kepotret sama orang, ada itu, tak pajang akhirnya. Masya Allah, anaknya di depan dilihat orang, bapaknya pilih di belakang, gak usah dilihat orang. Kamu jadi bapak model begitu sanggup enggak? Yang ada tambah marah. Bapak enggak pernah kamu kenalkan ke orang-orang. Masya Allah. Kamu enggak menghargai bapakmu. Kamu enggak kenalkan ibu ke orang-orang. Kamu enggak menghargai ibumu. Ini enggak. Bapak sama ibumu enggak usah kenal orang. Tapi yang penting kamu dikenal orang tak sawangi we. Di luar sana parkir itu ayah saya. Tukang parkir. Kadang jamaah rodo enggak paham. Tukang parkir kok aja bapak gitu. Enggak aneh ya. Padahal itu ayah saya. Di depan parkir duduk. Di parkiran situ sama jaga motor-motor itu. Jaga motor. Nemeni yang parkir. Pakai jaket ar-raudhah. Ya, pakai jaket ar-raudhah. Duduk gitu lihat asyik. Yang paham marani salaman. Yang enggak paham ya apa saya? Masya Allah. Oh, mari. Dikeroyok relawan raudhah. Ya, padahal itu ayah saya nyantai di belakang. Enggak pengen dikenal. Jelek-jelek, kalau dianggap jelek ya, jelek-jelek di parkiran begitu, itu besannya Habib Anis loh. Besannya Habib Anis, duduknya di belakang tuh. Gak pengen dikenal orang. Gak ngomong, ayah saya ulama besar, ayah saya waliullah, enggak. Di parkiran, gak pengen dikenal. Lah kamu sementara ini hidup pengen dikenal orang terus. Orang gak hargai saya. Undangan aku ora diundang. Sak kampung undang aku kabeh, dia ke orang undang aku ya. Masya Allah, pengennya eksis. Masya Allah, DP gonta ganti. Bu, Ibu, maaf ya Bu. Ibu suka pajang wajah Ibu di handphone? Nah bagi yang suka pajang wajah ya, saya kasih masukan, boleh? Wajah Ibu dipasang di handphone, cepret. Pertama pakai lipstik oranye. Hari berikutnya lipstiknya hijau, ya kan ya? Hari berikutnya lipstiknya ada hitamnya sidik. Ganti cepret. Saya kasih tahu ya Bu, itu wajah di WhatsApp itu ditonton oleh orang yang jumlahnya unlimited, paham? Nah itu diantaranya ada laki-laki yang gak jelas itu, delok ayu ya, Masya Allah. Nanti laki-laki itu tiap hari kerjaannya lihat wajahmu, ayu ya, golei, oh main diki, selidiki, oh kono, oh bojone sok lunga, oh sakno ki kesepian ki, mulai, ya kan ya, mulai, oh biasanya jam segini nongkrong di kafe sana. Oh bar nganterke anake sekolah ki senam. Terus mangan soto neng pojok kono. Kadang bakso neng kono. Diteni ya. Bos jadwal lengkap. Buat rencana penyergapan dan mengambil alih hati. Masya Allah, merayap, plek. Ibu akhirnya pindah ke lain hati. Rusak rumah tanggamu, goro-goro fotomu. Yang kanan no komen, beneran langsung diem. Iya. Jadi kalau kamu pengen laki-laki tidak tergoda, jangan goda laki-laki dengan wajahmu. Ya Bu ya. Kok Habib gitu tuh Bib. Kan saya kan memang majang untuk dilihat. Soyo meneh. Ya, kalau Ibu mau pajang foto Ibu, saya ajari caranya Bu. Pajang foto Ibu, pas wajahnya gantian bebek. Ganti, kan ada itu ya, ganti wajahnya bebek. Jadi pria yang mau lihat kecilik, wah bebek. Nyesel Bu, pria-pria nyesel. Wah angel ya, delok rupanya kok angel ya. Buat susah.
Boleh dilanjut? Sudah jam 10 lewat 20. Yakin dilanjut? Yakin betul? Oke. Tips lagi dari ayah saya. Boleh ya? Jadi ayah saya itu low profile. Gak mau kelihatan di depan, di belakang. Ya. Gak nunggu disuruh orang, tapi aktif berusaha membantu sebisanya. Anaknya naik mobil. Ayah saya kasih sopir, gak mau. Motor saya siapkan dengan orangnya, nganterkan kemana-mana, gak mau. Dah kau udah usah ngurusi abahmu. Seneng no hatimu. Dah abah punya cara sendiri. Pit ontel, sepeda kayu, kemana-mana. Sampai Solo bagian pojok, sepeda kayu. Pernah suatu ketika ayah saya ditabrak mobil. Mencelat. Pulang-pulang cerita, abah tadi tabrak mobil. Ya, tapi yang nabrak kepegang. Orangnya lari, tapi kepegang. Lah kok bisa abah? Yang nabrak lari kok kepegang. Alhamdulillah enggak apa-apa gitu ya. Cuman ya biasa kan jarang semua. Namanya ditabrak mobil. Orangnya lari tapi kepegang. Kepegang kok bisa gimana? Caranya piye? Saya anak ya penasaran tuh ya. Mosok ngoyak mobil gitu ya. Enggak mungkin ngoyak tuh ya. Ternyata abah saya itu ketika ditabrak batin, omah di. Di mana rumahnya orang ini? Kok nabrak tuh ibu mandek gitu, minimal minta maaf, kok lari saja ini orang. Udah apa? Ayah saya main ke rumah temennya. Temennya sama-sama susah. Karena teman abah saya itu orang-orang susah. Ya mirip saya. Teman saya orang-orang susah, tapi bahagia semuanya. Biasanya orang susah tuh membahagiakan. Biasanya orang kaya, gak semua orang kaya, biasanya orang kaya itu datang kalau ketika susah. Paham? Jadi hanya membagi kesusahan. Kalau orang susah, udah gak ada yang dibagi lagi. Paham toh ya? Karena memang udah susah. Jadi baginya bagi bahagia. Contoh, saya ngomong nih cek keliru no. Dua orang susah duduk di cakruk. Curhat susah, enggak ada. Ya wedang, itu kan ya. Ya kan, yang punya rokok, ya rokok, yang punya wedang, ini udah ayo buang stres. Masing-masing paham, awakmu stres, aku stres. Gak usah bahas stres. Ayo kita bahagia. Tapi kalau orang kaya, gak semuanya sih. Tapi kalau ketika susah, biasanya datang ke tempatnya ulama, ke tempatnya ustadz, itu bukan bagi duit, bagi apa? Susah. Betul? Oke lanjut. Main ke rumah temennya. Subhanallah, waktu jalan ke rumah temannya jauh naik sepeda, mobil itu parkir di depan rumahnya orang. Papaku dulu, loh, gila sih nabrak mau. Yo didodoki sama abah saya, tok. Keluar orangnya, kaget manggil, loh kok ngerti omahku? Wah, Bapak Habib Novel, anaknya aja sakti apalagi orang tuanya. Kaget. Sama ayah saya cuma dikasih tahu, Bapak tuh kalau nabrak tuh ya mandeko. Kesian orang yang ditabrak, kalau sakit ya tambah no. Kalau waras yang jaluk maaf. Apa bisa tenang hatinya kalau lari begitu? Maaf Pak, saya takut nanti dikeroyok orang. Loh, ini kamu nih hidup di kota bukan di desa yang orangnya mungkin kurang paham. Kalau di desa kamu nabrak orang mungkin orangnya emosi dikeroyok orang bisa jadi. Tapi di kota ini orangnya kan banyak orang yang kalau kamu turun justru angkat topi gitu. Ya saya kan enggak tahu. Terus saya lihat Bapak tadi bangun, ya tak pikir waras Pak. Masya Allah. Bapak bangun tak pikir waras. Gitu ya saya nyantai, enggak kemudian ruwet gitu ya enggak ruwet, nyantai. Ya nyantainya luar biasa. Low profile, anaknya naik mobil, bapaknya naik motor. Yang paling menyenangkan hati saya itu kalau ketemu di jalan. Ayah saya naik sepeda ontel, akhirnya saya belikan sepeda listrik tuh. Akhirnya maunya sepeda listrik. Motor sama Edwin dulu kan ya, Win? Enggak mau kan ya? Sudah, enggak usah pakai diantar-antar, mau naik sepeda sendiri. Naik sepeda ontel yang ada listriknya tuh, sepeda listrik itu. Ketemu saya di jalan. Saya kan nyupir, saya buka jendela. Terus saya, Din, Assalamualaikum Bib. Wah, ayah saya, Waalaikumsalam Bib. Ketawa. Anak EDW maksudnya. Wah, ketawa terus,
jalan-jalan gitu. Wah, lanjutkan fitnya, Masya Allah. Hidupnya gitu, nyantai. Temennya tukang cukur, terus yang di warung, yang jualan warung ya. Ada satu teman ayah saya itu di perapatan Batu Rono, tanya sampai sekarang itu ya. Gimana ayah saya kalau ke sana? Ayah saya kalau ke sana itu masuk duduk, kalau masuk angin dia minta dikeroi. Tolong kerono gitu ya, selesai gitu. Senang sama kumpul sama semua orang, gak pernah milah-milah. Jadi jangan kamu kira saya itu suka milah-milah. Saya ini sudah terbiasa kumpul sama manusia model apapun. Setan tak kumpuli, demit tak kumpuli. Ya, kulino kecilik itu, dari kecil itu kumpulan saya model begitu. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang harus sampai gak ono yang seperti itu. Ringan, hidup tidak dibuat susah. Sampai mau meninggal dunia yang paling asyik. 2 bulan sebelum meninggal ngomong sama saya. Bal, ya Abah mau meninggal. Kau jangan ceramah jauh-jauh. Nanti kau tidak menangi bapakmu. Saya jawab, Abah ngomong meninggal. Tuh umur insya Allah Bah, tuh umur. Ini tidak main-main, Abah mau mati. Jadi kau jangan ceramah jauh-jauh. Kebetulan saya ada panggilan ceramah ke Aceh. Waduh tuh ya. Tak bilang, Bah pamit ya ceramah ke Aceh. Masih dalam Indonesia Pak Bah. Kalau Abah meninggal kan cepat baliknya. Ini kan beban berat anak mau berangkat dakwah ya. Sementara bapaknya ngomong jangan pergi jauh. Nanti kalau Abah meninggal kau enggak menangi. Abah saya ngomong, ya wis kalau Aceh enggak apa-apa, masih Indonesia. Udah berangkat toh. Berangkat. 2 bulan kemudian, seminggu sebelum meninggal, jenguk paman saya di rumah sakit sama saya. Bilang, kesian pamanmu sakit. Ayo kamu tilik, iya Bah, ikut abahmu. Lihat itu. Nah ketika tilik itu, ayah saya ngomong ini kesian paman kau nih, seyan. Terus ayah saya, padahal sakit tuh ayah saya. Jalan, ngos-ngosan gitu kan. Duduk di pinggir jalan, saya ngambil mobil tuh, tak enteni sini weh. Mobilnya ambilan, iya. Selamat Riyadi itu depan rumah sakit Kasih Ibu, duduk di trotoar tuh ya. Duduk di situ ditemani istri saya, terus saya ambil mobil. Udah naik mobil. Seminggu kemudian hari Sabtu, ayah saya itu ngomong sama saya, ada Mas Edwin, ada Takim, anak-anak ada tuh kan ya, ya Allah. Ngomong sama saya, Val, ini Abah ini mau meninggal ini. Abah ini mau meninggal. Sudah Bah jangan ngomong aneh-aneh, terlalu panjang umur. Sakit badannya tidak enak itu. Minta pijeti, tak pijeti. Terus saya panggil teman-teman, tolong Abah saya pijeti bareng-bareng. Keroyokan ganti mijeti itu, dipijeti bareng-bareng. Saya pamit, Bah pamit ya Bah. Mau ke Malang, ini Riyadul Jannah malam minggu novel tugas. Nanti kalau tidak datang kesian. Abah saya itu enggak pernah ngelarang saya pergi ceramah. Hari itu saya dilarang. Kau jangan pergi ke Malang. Abahmu mau meninggal, tolong temen Nono. Saya bilang, Bah, habis ceramah besok pagi ada ceramah lagi, langsung pulang ke Solo, enggak kemana-mana. Tak kancani di kamar, tak pijeti, sak macamnya, sampai saya dapat izin dulu. Kalau enggak dapat izin saya enggak bakal berangkat. Rayu betul nih, Bah, ngerti awakmu ki larang loh, aku mangkat ceramah ki ora asal mangkat. Perjuangannya itu berat. Bah, boleh enggak sekarang berangkat? Dilihat gitu. Sudah berangkat kok sekarang. Ya sekarang berangkat toh. Berangkat saya ke Malang. Abah saya masih gak enak badan. Di antara ngigonya malam hari itu ngomong sama Suroto gitu ya. Sur, ya. Ini novel sudah mau nunggu saya nih. Sudah disiapkan pesawat. Saya disuruh ikut ke Malang ini. Saya disuruh ikut ke Malang gitu. Malang itu saya tidur di rumah adik perempuan saya. Paginya itu saya mau ngomong ke adik perempuan saya enggak tekan. Hati saya ngomong, bapakmu mau meninggal, yuk kamu ikut pulang sama saya. Saya mau ngomong gitu sama adik saya. Cuma dia masuk mau ngomong sama adik saya, abahmu mau meninggal loh, yuk pulang yuk. Gitu. Gak mungkin toh ya. Kan tidak mungkin, jadi tak simpen di hati, pulang. Saya ditelepon sama istri saya, ini abah nyari kau terus. Ya abah nyari kau terus, dicari sama abahmu, pulang kau sekarang. Iya, ini ada jadwal ngajar di Ngawi, tapi yang perbatasan Sragen. Pulang lewat situ, ceramah langsung ke Solo. Udah saya pulang. Ceramah sampai Solo, ketuk tak parani di kamar itu di rumah Semanggis itu ya. Saya kan tidak tinggal di Rodoh, walaupun udah punya Rodoh, tinggalnya sama orang tua saya. Tak parani lihat saya senang gitu. Ya, senang terus saya ngomong, Bah, Abah kan tidak pernah tidur di Rodoh. Sudah tak siapkan istana Bah, kamar istana di Rodoh, Abah tidur di sana,
teman-teman banyak di sana, nanti gantian yang mijeti, yang ini, gampang Pak. Tak panggilkan dokter. Mau, itu pertama kalinya ayah saya mau bermalam di majelis Ar-Raudhah itu, hari Minggu, tak ajak itu. Naik mobil ke Raudhah. Tidur di tempat tidur, guyon sama saya. Ya, ada guyonan yang layak saya share, ada yang enggak layak saya share, karena ini kan live streaming ya. Ada anak-anak kecil nonton ya. Di antaranya itu nyeletuk. Kita bilang, Abah nanti panjang umur. Tuh Abah, wong Habib aja kakeknya saya, bilang Habib gitu ya. Ayahnya Abah itu meninggal umur 93 tahun. Masuk anaknya umur 70 tahun sudah berangkat, nanti dulu. Abah saya ketawa. Kau tidak tahu kau. Ini sekarang ini Habibmu sama pamanmu Idrus di surga lagi joget-joget, nari-nari di surga. Kau tidak tahu. Ngomong gitu kan ya. Terus ternyata itu ya, hari Sabtu itu waktu bilang gak enak badan, itu sudah keliling ke tempat teman-temannya, pamitan. Saya mau meninggal ya. Sama ibu-ibu warung situ juga bilang saya mau meninggal ya. Tetangga saya yang pagi-pagi berjemur bareng sama abah saya itu, tetangga saya kena stroke, kalau pagi berjemur ditemani sama abah saya. Di BCI, Israelnya datangi saya dulu. Saya berangkat duluan ya. Saya berangkat duluan. Jadi kira tetangga saya ya guyon, jadi kira guyon. Nah Senin pagi tak ajak makan, bah makan yang enak bah. Aku tidak kuat bojak kau keluar. Lu enggak usah keluar bah, rumah makannya tak datangkan ke sini semua. Bahasanya memang masa gitu, bahasa guyon tuh. Pengen apa bah? Ya, rendangnya Padang, siap. Apalagi itu ya, berapa masakan Padang, siap. Dah saya ada berangkat ke bandara sama pesan rendangnya itu, rendangnya tak suruh ngirim duluan, abah saya makan. Dipijeti Edwin ini orangnya nih, ya, Mas Edwin ini nangis dewi ini soalnya kan ngalami dia. Sama Mas Edwin ini tak suruh mijeti, tolong pijeton abah saya. Dipijeti. Abah saya ngomong, Win ya jangan mijeti saya. Kamu itu loyo kok mau mijeti saya. Orang loyo kok mau mijeti saya gitu. Orang loyo mijeti orang loyo. Enggak, kamu loyo tak mijeti saya. Diganteni Edwin dipijeti itu. Waktu itu Mas Edwin belum kena stroke, masih seger, luar biasa. Tak pijeti, terus ngomong, Win, ya, ini Israelnya udah deket nih, saya bentar lagi mau meninggal. Itu jam 9 pagi ya Win ya, bentar lagi saya mau meninggal. Nah jam mau adzan zuhur itu bilang apa namanya, tidur tiba-tiba bangun, Vol, aku kok gini ya, aku dibawa mabur nih, aku dibawa mabur. Aku jangan sampai dibawa mabur. Apa mungkin mikirin apa? Tak belikan obat ya. Maunya apa? Dan nama obat ini kan iklan nggak boleh ya. Gitu, saya carikan. 2 kali gitu lagi, bangun. Aku dibawa mabur nih. Jangan sampai aku dibawa mabur. Aku dibawa mabur nih. Abahmu belum pengen mabur sih ini. Aku dibawa mabur. Rupanya saya pergi beli obat. Tak tinggal 5 menit Israel datang alaihissalam. Ya itu abah saya meninggal di pangkuan ibu saya. Saya pas keluar, pas gak ada orang sama sekali, jam istirahatnya tukang-tukang juga lagi istirahat. Itulah saya tak lihatnya bahasa masih hidup apa enggak, kan ibu saya kan manggilkan sama ini abah gitu. Tak lihat kok sudah enggak ada nafasnya kelihatannya. Nah, saya kan pernah lihat film Napas Buatan tuh ya. Mau tak buat itu abah saya tak kayak nafas buatan. Ini abah saya gitu kan. Terus tak bawa ke rumah sakit. Subhanallah tuh yang nulungi ngangkat ke mobil, ya orang yang biasa ditulung abah saya pas makan di depan situ. Sampai rumah sakit saya cuma ngomong, tolong dicek ini ayah saya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi jangan diperiksa macam-macam, masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terus dicek, maaf Pak, pun kepundut gitu ya, sudah meninggal. Udah innalillah, tak bawa pulang. Jadi cuma 5-10 menit di rumah sakit bisa dibawa pulang. Karena saya udah bilang ini masih hidup atau meninggal dunia, cuma minta kepastian. Bawa pulang. Nah, sebelum meninggal itu pesan sama saya. Hari-hari itu ya pesan sama saya, ngomong di sini tuh. Ini tempat sudah tak beli pagi itu ya. Itu Senin pagi tuh ya. Senin pagi udah ngomong, tempat ini sudah tak beli, aku tidak mau pindah kemana-mana, tidak mau dipindah kemana-mana. Aku mau di sini, tempat ini udah tak beli. Nah itu yang saya kemudian tafsirkan dengan keluarga, tidak mau dimakamkan di tempat lain. Makanya ayah saya makamkan di pojok depan seperti biasanya pengennya di depan tapi tidak di depan. Ya, di depan tapi
tersembunyi. Makanya makam ayah saya almarhum, walaupun di depan Masjid Ar-Raudhah, banyak orang nggak tahu kok di sudut situ ada makam. Keberadaannya tidak pernah membuat sesuatu yang jadi kurang enak ya. Di sini dipakai buat pernikahan, buat unduh mantu, buat macam-macam. Banyak orang nggak tahu di pojok sana ada makam ayah saya. Kalau kalian cinta sama saya, maka saya titip kalau masuk Masjid Ar-Raudhah kirim Fatihah untuk ayah saya itu ya. Baik ke situ atau enggak ke situ kirim Fatihah, namanya jelas kok, Muhammad bin Ahmad, gampang toh ya. Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Tuh ganjarannya PNKB, tetap aku itu. Oh itu tetap aku dapat. Singkatnya seperti itu, ayah saya ketika meninggal enggak buat ruwet orang dan tidak dibuat ruwet sama orang, meninggalnya sederhana di pangkuan istrinya, ya di pangkuan istrinya, kemudian juga dimakamkan dekat dengan anaknya. Dan pesannya ke saya itu, ya kalau kamu lihat orang bengkok, kamu luruskan, tidak mau, bunderno sisan, selesai. Bunderno sisan. Jadi misalnya kamu nasihatin orang, terus kamu dibilang, kamu enggak berakhlak, kamu bejat. Iya aku bejat, iya aku enggak berakhlak, selesai gitu ya. Enggak usah kamu tanggapi. Orang bengkok enggak mau diluruskan, ya udah, jadikan bunder sekalian. Jelas semuanya? Ya alhamdulillah, sebelum saya tutup dengan tahlil dikit, saya minta Habib Muhammad Syarif sama Ustaz Ali Maksum atau sambil tahlil ya, beliau yang baca qasidahnya. Qasidahnya itu apa namanya? Ingat tuh, kamu lupaan. Kuliah Azim. Kasih mic-nya buat Muhammad sama. Satu lagi mic-nya Mas. Mari kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal ya, kerabat kita sudah meninggal, untuk ibu mertuanya Pak Agus, ya, untuk akhina Faiz Rizal bin Muhammad Al-Attas, dan untuk siapapun yang sudah meninggal dunia dari kawan-kawan kita Pak Tarmin, ya, kemudian Mas Agus, Bapak Taufik, kemudian juga Bapak Sutarto, dan semua dari relawan Raudhah yang telah mendahului kita di alam barzah sana, untuk ayah dan ibu Habib Muhammad, ya, dan siapapun dari kita, keluarga yang sudah meninggal dunia, kita niatkan malam ini kita doa untuk beliau-beliau semua, termasuk untuk Kiai Haji Salahuddin Wahid, beserta saudara dan orang tuanya, semoga semuanya bahagia di alam barzah sana. Amin. Al-Fatihah wa tahlil ila arwahim sallallahu sayyidi wa walidi Muhammad bin Ahmad Idrus wali walideh wa habibi Muhammad Anis bin Al-Habsyi wa sulihim furihim wa ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 أنت اللطيف لطيف الأبزال لا إله إلا الله 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 خالد بالشريك إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah semua zikir, doa dan kegiatan amal kami di hari ini, khususnya di malam hari ini ya Allah.
dan sampaikan pahalanya kepada orang tua kami yang telah tiada, ayah kami, ibu-ibu kami, kakek nenek kami, mertua kami, adik, kakak ipar kami, sahabat-sahabat kami yang telah tiada yang mendahulu kami. Ya Rabb, jadikan semuanya di alam barzah sana bahagia. Terkhusus untuk ayahanda Habib Muhammad bin Ahmad Abdurrahman Al-Idrus wali walideh wassalamu alaihi. Ya Allah, jadikanlah di alam barzah sana bahagia, dan jadikan kami kelak bisa menyusul dalam kebahagiaan setelah umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Ya Arhamar Rahimin, karunia kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Penutup majelis ini tasmiyah. Kebetulan adik perempuan saya dapat anak laki-laki. Ya, dikasih nama Ahmad sebagaimana nama kakek saya Ahmad. Maka minta satu bacaan Al-Fatihah dengan niat semoga Ananda Ahmad bin Asadullah Al-Idrus bin Alwi bisa menjadi anak yang menyenangkan orang tuanya dunia akhirat, anak yang menyenangkan baginda Muhammad SAW, anak yang diberi kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Begitu pula dengan seluruh anak-anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Al-hadiniyah wa ala manhaj ibn Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, karena juga ini tadi akikoh adik saya, keponakan saya juga tambahin daging-daging lagi. Malam ini menunya suka tidak suka, doyan tidak doyan, nasi kebuli kalau saya enggak salah. Yang enggak doyan nasib. Ya karena enggak semua orang doyan ya. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Tapi incipi walaupun sedikit. Ya barokah insya Allah. Yang ketiga saya mau minta tolong, boleh saya minta tolong. Jadi masing-masing dari kalian ini saya ajak untuk ikut andil, membantu mengurusi majelis ini dengan cara yang mudah. Saya kan jualan buku Telah Hikmah 40 itu ya. Nah, usahakan mulai Jumat depan minimal selama 1 bulan, setiap Jumat Anda bisa membantu menjualkan 1 buku. Bisa membantu jualkan 1 buku. Misal begini, kan punya teman tuh di kantor, teman di tetangga atau apa gitu, mau ikut andil Majelis Ar-Raudhah, nih beli bukunya, harganya 100.000. Bukunya memang harganya segitu, uangnya enggak kurang, diganti buku, insya Allah pahalanya berlipat-lipat, ilmunya dapat, kemudian uang dari pembelian buku itu juga digunakan untuk al-khair insya Allah. Siap untuk jadi sales buku Majelis Ar-Raudhah? Ayah, Beb, saya jualkan 1, dapat untung tidak? Ya, kalau kamu minta untung boleh, nanti tak kasih untung. Tapi kalau kamu enggak minta untungnya di akhirat itu lebih menyakitkan sebetulnya. Karena modal gak sepiro jaluk untung akhirat gitu kan ya. Itu boleh juga, terserah, nanti belinya di depan sana. Habib, saya mau ambil dulu, bawa 5, nanti bayarnya Jumat depan, boleh enggak? Kalau laku saya bayar, tidak laku saya kembalikan. Khusus untuk jamaah yang di sini boleh. Pakai ninggal KTP, Beb? Tidak. Nanti kalau kemudian 5 dibawa pulang enggak dibayar, enggak apa-apa. Allah tahu kok. Saya enggak mau ruwet, Allah tahu. Kalau kamu lagi butuh juga Allah paham ya. Jadi yang pengen bawa dulu tinggal nanti minta saja di depan sama Mas Suroto, dicatat gitu, bawanya berapa gitu ya, bawanya berapa. Jelas semuanya? Dah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan insyaallah sebelum bulan April berakhir itu tanah sudah bisa kita selesaikan. Hanya kurang 2,7 M. Hanya kurang 2,7 M. 2,7 itu kan sedikit toh. Sedikit, 2,7 ya. M-nya enggak usah dilihat. Pokoknya 2,7. Kalau angka 1 sampai 10, 2,7 itu kan sedikit. Maka kita berpikir sudah 2,7 sedikit, bergerak saja. Insya Allah nanti kan tiba-tiba selesai, nggak usah dipikir, tenang saja. Sebab nggak mungkin doa Nabi keliru. Siapa yang doakan orang tuanya, ya Allah nggak akan mutuskan rezekinya. Udah selesai.
Ya, kita niat yang besar, nanti kita akan dapat innamal a'malu binniat, sesuai niat kita. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca sambil disiapkan makanannya, didistribusikan. Teman-teman yang nanti bisa bantu untuk ngelung-ngelungkan, dibantu ngelungkan, jangan jadi penonton. Yuk kita semua jadi orang yang sibuk beramal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Dibagi makannya. Termasuk ayah saya itu bektinya sama orang tuanya luar biasa. Bekerja apapun itu untuk menyenangkan orang tuanya. Itu almarhum ayah saya. Makanya ya ganjarannya diantaranya dikasih anak yang juga insya Allah berjuang untuk menyenangkan orang tuanya. Rahasianya di situ. Berjuanglah untuk menyenangkan orang tuamu, nanti kamu akan disenangkan oleh anak keturunanmu. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW. Birru aba'akum. Nah, anak-anakmu juga akan bir sama kamu nanti. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.